Perkenalkan, nama saya Arif Budiman, NIM 2008 03102026. Saya di sini akan memaparkan hasil PPT kerja saya, yang berjudul tentang dana pensiun. Nah, terlebih dahulu kita ketahui bahwa apa itu dana pensiun. Nah, dana pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yang dikenal juga dengan sebagai program pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992, dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan di masa tua saat tidak aktif bekerja lagi. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian dana pensiun, kita beralih di bagian pengurus dana pensiun. Nah, untuk menjadi pengurus dana pensiun ini ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi dahulu. Yang pertama ada WNI atau warga negara Indonesia, yang dimana warga negara Indonesia tersebut harus memiliki akhlak dan moral yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perekonomian dan atau dihukum karena melakukan tindakan pidana perekonomian, atau yang jelas tidak pernah melakukan tindakan kriminal, dan juga memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang dana pensiun. Yang kedua, harus ditunjuk atau diberhentikan oleh pendiri. Yang ketiga, tidak dapat merangkap jabatan pengurus dana pensiun lain atau direksi dan atas jabatan eksekutif pada perusahaan lain. Selanjutnya ada wewenang pengurus. Pengurus memiliki wewenang yang pertama membuat perjanjian dengan penerima titipan, yang kedua membuat perjanjian dengan pihak ketiga, yang ketiga melakukan tindakan hukum untuk atas nama dana pensiun dan mewakilkan dana pensiun di dalam atau di luar pengadilan. Setelah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pengurus dana pensiun, berikutnya ada kewajiban pengurus. Jadi pengurus setelah diterima menjadi pengurus dana pensiun memiliki kewajiban yang pertama mengelola dana pensiun, yang kedua mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya pada peserta kurangnya 6 bulan sekali dan melaporkannya kepada pendiri dan dewan pengawas. Yang ketiga melaporkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada pendiri dan dewan pengawas minimal 6 bulan sekali. Yang keempat melaporkan kepada Menteri Keuangan laporan keuangan dan perkembangan investasi dan hasilnya yang telah diaudit akuntan publik paling lambat 5 bulan setelah tahun buku beserta laporan semesteran paling lambat 2 bulan tiap akhir semester. Laporan teknis, laporan akuaris minimal 3 tahun sekali, dan laporan apabila pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut. Yang kelima, mengumumkan pembentukan dana pensiun dan pengesahan peraturan dana pensiun dengan menetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang pengesahan dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Yang keenam, memberitahukan kepada pendiri apabila mitra pendiri tidak membayar iuran 3 bulan berturut-turut atau mitra pendiri bubar. Yang ketujuh, memperlihatkan buku catatan dokumen dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan, menyampaikan kepada peserta neraca dan perhitungan hasil usaha hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dan setiap perubahan peraturan dana pensiun. Yang kesembilan, menyusun tata cara bagi peserta untuk menyampaikan sarana dan pendapat mengenai perkembangan portofolio investasi. Yang terakhir, menyampaikan kepada peserta neraca dan
perhitungan hasil usaha, hal-hal yang timbul dalam kepesertaan dan setiap perubahan peraturan dana pensiun. Berikutnya ada tanggung jawab pengurus. Yang pertama, pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan kewajibannya. Yang kedua, pengurus bertanggung jawab kepada pendiri. Yang ketiga, setiap karyawan yang termasuk dalam golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja berhak menjadi peserta apabila telah berusaha setidak-tidaknya 18 tahun atau telah menikah dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri. Yang keempat, tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari dana pensiun bila masih memenuhi syarat kepesertaannya. Selanjutnya ada mitra pendiri dana pensiun. Apa itu mitra pendiri dana pensiun? Mitra pendiri dana pensiun adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam dana pensiun yang didirikan oleh pendiri untuk kepentingan karyawan mitra pendiri. Hak-hak mitra pendiri yang pertama, pendiri dapat mengakhiri kepesertaan karyawan mitra pendiri dari dana pensiun dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang kedua, memperoleh keterangan dan data dari pengurus dan dewan pengawas tentang hal-hal yang berhubungan dengan dana pensiun. Yang ketiga, memberikan usul atau saran dan pendapatan untuk kelancaran dan pengembangan dana. Mitra pendiri memiliki kewajiban yang pertama, menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada PDP yang ditetapkan pendiri. Yang kedua, memberi kuasa penuh pada pendiri untuk melaksanakan PDP. Yang ketiga, menyatakan kesediaannya untuk membiayai penyelenggaraan program pendiri untuk karyawan. Yang keempat, memungut iuran peserta mitra pendiri dan menyetorkannya. Yang kelima, memperhatikan buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, memberikan data kepesertaan karyawan mitra pendiri ke dana pensiun. Selanjutnya ada proses pembentukan dana pensiun. Yang pertama ada dokumen persyaratan permohonan pengesahan peraturan DPPK atau dana pensiun pemberi kerja yang meliputi antara lain A. Peraturan dana pensiun yang rangkap 2, B. Peraturan PPEP atau program pensiun manfaat pasti, PPIP atau program pensiun iuran pasti. Yang C. Pernyataan tertulis pendiri. Yang D. Non mitra atau bermitra. Yang E. Persetujuan pemilik perusahaan atau RUPS atau rapat umum pemegang saham. F. Pernyataan tertulis mitra pendiri atau apabila ada mitra pendiri. G. Arahan investasi. H. Surat penunjukan pengurus. Selanjutnya pernyataan tertulis anggota pengurus. J. Daftar riwayat anggota pengurus. K. Surat penunjuk dewan pengawas. L. Pernyataan tertulis anggota dewan pengawas. M. Surat petunjuk penerima titipan. N. Surat perjanjian pengurus dengan penerima titipan. O. Laporan aktuaris atau untuk program pensiun manfaat pasti. Yang terakhir P. Neraca awal. Mungkin sedikit hanya itu saja dari pemaparan materi tentang dana pensiun sampai pengurus dana pensiun. Sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada